di mana manuskrip yang di posting ya barangkali di laman YouTube di Facebooknya lah, di halaman Facebooknya ya Gus Rumel itu ya mungkin ditelaah, dilihat ya, ditelusuri oleh Ki Haji Madudin. Dan kesempatan yang sebelumnya sudah kita ulas bahwa memang secara sekilas Kang Adam Bimantoro siap. Bahwa secara sekilas manuskrip itu ada pada tahun atau ditulis sekitar tahun 60-70 lah. Ya 60 sampai tahun 80 gitu ya. Yang kemudian di dalam manuskrip itu menyebutkan Hasan Ad-Dallal, yang kalau versi manuskripnya versinya Gus Rumel itu menggunakan al-alal dan berargumentasi bahwa memang di manuskrip tersebut tertulis Ad-Dallal, kemudian juga Syekh Yasin Al-Fadangi itu pun menyebut juga al-alal maaf ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bang Junaid ya. Siap, terima kasih. Sehingga hal ini mendapatkan banyak komentar. Jadi memang ketika kita itu melihat beberapa naskah-naskah, baik itu manuskrip, baik itu yang sudah cetakan ya, mulai dari manuskripnya Tahdhibul Ansab, kemudian manuskrip Syamsul Zuhirah, manuskrip Al-Mashra'ur Rawi, kemudian juga manuskripnya Umdatut Talib Al-Kubra, karya dari Imam Ibnu Inabah, kemudian juga kitab-kitab nasab yang lain ya, bahwa memang untuk cicit atau di bawahnya cicit dari Said Ahmad bin Isa Al-Abah itu memiliki gelar Hasan Ad-Dallal ya, Ad-Dallal kalau dalam manuskrip yang saya sebutkan tadi. Namun kemudian oleh Gus Rumel Abbas ini, sesuai dengan manuskrip yang beliau temukan, itu ternyata manuskripnya itu menggunakan redaksi al-alal ya, al-alal pakai ain. Yang kemudian dikatakan bahwa Habib Salim bin Jindan, kemudian Bahanan itu satunya ya. Kemudian yang satunya itu siapa? Syekh Yasin Al-Fadangi itu menyebutkan bahwa Hasan al-Alal itu memiliki sebuah kitab yang bernama Al-Musnad. Itu. Nah, memang kalau kita itu berbicara mengenai ilmu hadis, ilmu hadis itu akan berkaitan dengan dua hal. Yang pertama itu adalah matan hadis, yang kedua itu adalah sanad hadis. Dan ketika sebuah sanad itu dikatakan sebagai sebuah sanad yang terputus, yang dhaif, atau para rawinya majhul, tidak dikenal menurut ulama-ulama hadis, ya maka sanad tersebut hukumnya atau dihukumi sebagai sebuah sanad yang dhaif. Itu. Makanya syarat dari hadis sahih itu seperti dalam Baiquniyah, awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudda aw yu'al yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi wal hasanul ma'rufu turqan wa ghadat rijaluhu lakas sahih istaharat. Nah, mengenai sanad itu ya yarwihi adlun dhabitun an mithlihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naklihi. Ya, meskipun itu merupakan satu jadi dalam sanad itu ya, sebagian sanadnya itu adalah sanad yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yang kemudian sebagian yang lain itu adalah sanad yang lain yang berbeda. Dan tentu yang menjadi titik poin itu adalah apakah sanad ini bisa dijadikan sebagai bukti, dijadikan sebagai sebuah dalil untuk membenarkan atau menunjukkan akan kebenaran bahwasanya Ubaidillah itu adalah anaknya Ahmad bin Isa. Dan tentu sudah kita ulaskan juga dari fatawinya Imam Tajuddin As-Subki, Abdul Wahab namanya ya, Abdul Wahab Ibnu Abdul Kafi As-Subki, atau yang lebih dikenal dengan At-Tajus Subki atau Tajuddin As-Subki. Dalam fatwa ayahnya beliau itu menuliskan, idza ra'ayna maktuban laisa maqsuduhu itsbatan nasabi lam nahmilhu ala isbatin nasabi. Ketika kita menemukan satu tulisan
apapun itulah, entah itu sanad ya, atau apapun itu. Yang memang tujuan dari sanad ini bukan untuk menunjukkan akan kebenaran dari sebuah nasab atau untuk menetapkan sebuah nasab, maka lam nahmilhu ala isbatin nasab. Maka tidak bisa kita giring, kita arahkan tulisan tersebut untuk mengisbat sebuah nasab. Terlebih lagi, catatan saya yang sebelumnya itu, Kang Ujang. Waalaikumsalam ya. Amin. Terima kasih Kang Ujang. Itu sudah saya kritisi. Ini pandangan saya. Kalau misalkan sahabat-sahabat punya pandangan yang lain atau yang berbeda dengan pandangan saya ini, ya silahkan. Itu ya. Al-ikhtilafu rahmah katanya kan. Jadi saya menilai bahwa sosok dari Habib Salim bin Jindan itu adalah seseorang yang cukup mukasir. Apa mukasir itu? Teledor lah. Teledor ya dalam periwayatan hadis. Karena apa? Karena dengan bukti beberapa keterangan-keterangan dari kitabnya itu Raudatul Wildan fi Sabat Ibn Jindan itu, bahwa menyebutkan beberapa tokoh-tokoh leluhurnya seperti Ubaidillah, kemudian Alwi, kemudian kemudian Ali bin Alwi Khalid Qasam, kemudian Muhammad bin Ali Sahih Mirbat, kemudian Al-Faqih Muqaddam. Yang kesemuanya itu disebut oleh beliau itu dengan apa? Dengan para ulama muhaddisin. Hanya saja hal itu sama sekali tidak dibuktikan dengan data apapun, data penguat apapun, khususnya dari kalangan para ulama-ulama muhaddisin, baik itu dalam Tabaqatul Muhaddisin, baik itu dalam kitab Rijalul Hadis, yang dengan mudah kami atau kita dapat temukan di di kitab-kitab mereka. Dan ini tentu sudah sangat bisa difahami oleh orang-orang yang bergelut dalam ilmu hadis. Itu ya. Makanya meskipun itu adalah tulisannya Habib Salim bin Jindan, tetapi itu satu hal. Nah, kemudian yang kedua itu adalah dengan mudah menilai atau menghukumi sebuah hadis itu sebagai hadis yang sahih meskipun riwayatnya itu tidak ditemukan di manapun. Kan misalkan Ardul Hijrah ma baina Makkah wa Hadramaut, atau ma bainal Madinah wa Hadramaut. Itu dikatakan sebagai hadis-hadis yang sahih. Sementara sama sekali teks itu tidak kita temukan di dalam kitab hadis manapun. Kang Santri, tesis iblis lah. Yang lebih berbahaya itu bukan tesis iblis, tapi sanad palsu. Yang mengatasnamakan Kanjeng Nabi, padahal sanad itu bukan sanad yang bersambung kepada Nabi. Siapa anak bangsa ya? Ramu Tohar. Iblis saja tidak mencangkokkan nasab cenege. Itu sekian dari banyak bukti yang bisa saya ambil pelajaran atau bisa saya simpulkan dari karya yang ditulis oleh Habib Salim bin Jindan. Ya, artinya meskipun seandainya Musnad Hasan al-Alal itu disusun oleh Habib Salim bin Jindan, tetapi ya itu tadi penilaian saya. Beliau kurang, ya masuk dalam kategori teledor lah dalam periwayatan hadis, juga dalam penulisan. Makanya ini sangat perlu untuk kita ketahui, di mana Kiai Haji Madudin Usman itu dalam tulisannya yang terbaru itu mengkritisi Gus Rumel, yaitu ketika beliau membahas atau mengangkat satu tema, itu bukan sejarawan. Rumel tidak paham sumber sejarah. Itu ya. Oke, mungkin saya bacakan sekilas yang kemudian kita komentari. Ya. Dalam meneliti historiografi nasab dan sejarah Ba'alawi, selain penulis menggunakan metode ilmu nasab yang biasa dipakai para ulama nasab, penulis juga menggunakan pendekatan ilmu sejarah. Dalam pendekatan ilmu sejarah, pertama penulis menempuh metode penelitian sejarah. Kemudian penulis menggunakan metodologi penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah adalah suatu sistem dari cara-cara yang benar untuk mencapai kebenaran sejarah. Sedangkan metodologi penelitian sejarah adalah ilmu yang menanyakan lebih jauh tentang kebenaran metode tersebut. Atau dengan kata bahasa Inggris ini, science of method. Wasino dan ini, oke. Metode penelitian sejarah memiliki keunikan tersendiri dibanding penelitian sosial humaniora lainnya. Jarak waktu yang panjang antara peneliti dan objek yang diteliti mengakibatkan tidak adanya interaksi langsung antara keduanya, sehingga memerlukan penemuan jejak-jejak sejarah untuk mendapatkan sumber sejarah.
Untuk membuktikan sahih tidaknya historiografi yang ditulis ulama Ba'lawi dari abad 9 sampai abad ke-15 tentang sejarah tokoh-tokoh mereka yang berada di abad ke-4 sampai abad ke-9 Hijriah. Seorang peneliti memiliki prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilalui. Prosedur-prosedur dan tahapan-tahapan untuk mengetahui bagaimana ulama Ba'lawi membangun historiografinya. Penulis menggunakan metode penelitian sejarah. Kemudian untuk menakar apakah Ba'lawi dalam menulis historiografinya itu sesuai dengan prosedur-prosedur metode penelitian sejarah, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sejarah. Ya, artinya karena memang tadi bahwa nasab Ba'lawi atau kesejarahan Ba'lawi itu baru muncul pada abad ke-9. Lalu kemudian di abad 9 ini Ali bin Abu Bakar As-Sakran menceritakan tentang kebesaran leluhur-leluhurnya. Nah, maka karena ini kaitannya adalah dengan ilmu sejarah, ya, kaitannya adalah dengan ilmu sejarah, ya maka tentu kita harus kembali kepada metode penelitian sejarah itu sendiri. Nah, sehingga dibutuhkanlah yang namanya apa itu data primer, kemudian data sekunder ataupun data tersier, ya. Dan sampai saat ini kan memang belum bisa dibuktikan. Karena ketika seseorang itu mengklaim mengaku dirinya sebagai seorang duriah nabi, ya maka harus mendatangkan sebuah bukti akan kebenarannya. Dan sebaliknya ketika dia itu tidak memiliki bukti, ya jangan. Kenapa? Ya karena seringkali yang narasi-narasi yang kita temukan di kalangan masyarakat atau di kalangan para mukibin-mukibin itu pasti akan mengangkat dalilnya mana yang membatalkan nasab Ba'lawi. Akan ketersambungannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan sebelum ke sana harus difahami dulu. Ini sudah tetap atau belum nasabnya? Baru kemudian dibatalkan. Tetap saja tidak, ada aja enggak. Kok minta bukti pembatalan? Gitu loh. Sesuatu yang tidak ada, apakah membutuhkan bukti atau dalil bahwasanya dia tiada? Kan gitu sebenarnya. Nah, sehingga hal inilah yang sering diangkat oleh para mukibin-mukibin untuk menantang siapa ulama-ulama yang telah membatalkan nasab Ba'lawi. Kan gitu. Nah, ini kan kajiannya sejarah gitu kan. Ya, harus dikaitkan dengan ilmu sejarah gitu loh. Ini jangan cocokologi. Karena seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa silsilah atau nasab yang dituliskan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu adalah nasab spekulasi yang kemudian dipromosikan kepada ulama-ulama yang lain dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari abad ke abad, yang kemudian banyak orang yang percaya akan nasab itu sebagai nasab yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan diklaim sebagai sebuah nasab yang paling sahih sedunia itu, ya. Nah, itu sedikit tadi mengenai catatan saya dalam hal kaitannya dengan nasab spekulasi atau nasab yang berdasarkan atas waqat fahimtu mimma taqaddama awalan mangkulan min tarikhil janati. Nah, kemudian di sini kita lanjut tulisannya Ki Haji Madudin itu. Oke, mana tadi? Sumber-sumber sejarah dapat dibedakan berdasarkan waktu menjadi sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang ditemukan pada waktu peristiwa itu terjadi. Dalam hal ini, sumber yang ditulis saat tokoh yang diteliti itu hidup. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang ditulis beberapa waktu setelah peristiwa itu dan ditulis bukan oleh saksi mata. Dahimatul Afidah 2021. Dalam hal ini, setelah tokoh yang diteliti itu meninggal dunia. Dalam penelitian sejarah yang utama adalah sumber primer, karena dengan sumber primer maka sejarah baru akan tercipta dan keotentikan informasi juga lebih bisa dipertanggungjawabkan. Sama ya, Dahimatul Afidah. Pembela nasab wayang Ba'lawi, Rumel Abbas, yang mengaku dirinya adalah seorang historian, terbukti tidak memahami langkah-langkah ilmu sejarah di atas, baik tentang metode penelitian sejarah ataupun tentang metodologi
penelitian sejarah, metode penelitian sejarah atau metodologi penelitian sejarah. Ketidakpahaman Rumel tentang ilmu sejarah itu dapat dibuktikan dengan tulisan di halaman kanal YouTube-nya ketika menulis catatan untuk Kiai Ihya dengan judul Naskah Sezaman untuk Kiai Ihya. Rumel mengatakan, bukan saya yang mengatakan bahwa naskah tua, dalam kurung berbentuk musnad, pernah dirilis oleh orang yang wafat sebelum 490 Hijriah. Tapi Syekh Yasin Al-Fadani, Syekh Muhammad bin Abdurrahman Bahanan, dan Sayyid Salim bin Jindan. Dalam proposisi di atas, menurut Rumel ketika Syekh Yasin Al-Fadani yang wafat pada tahun 1090 Masehi atau 1410 Hijriah, itu menulis tentang kejadian di tahun 490 Hijriah. Maka itu adalah sumber sezaman untuk tahun 450 Hijriah. Ketika Syekh Yasin Al-Fadani mengatakan ada kitab musnad yang pernah ditulis di tahun 490 Hijriah, maka sudah pasti kitab itu pernah ditulis di tahun tersebut. Ya, artinya pada ujungnya bahwa yang diangkat oleh Gus Rumel itu adalah sumber sezaman yang sezaman dengan Syekh Yasin Al-Fadani, yaitu tahun 1990 atau 1410 abad 15 Hijriah. Nah, sehingga tentu hal ini tidak bisa dikatakan bahwa kitab ini adalah kitab yang masuk dalam kategori sumber sezaman untuk membuktikan kebenaran bahwa Ubaidillah ini adalah anaknya Ahmad bin Isa, gitu ya. Kemudian mana tadi? Ya. Kemudian serem amat ini komentar-komentarnya ini ya. Kang Maman siap menyadarkan Mukibin butuh kesabaran. Aduh, lanjut. Proposisi itu sangat memalukan untuk ia yang mengaku sejarawan. Bagaimana seorang pembaca, dalam tanda kutip ya, pasif, bisa mengaku sebagai seorang sejarawan yang dikatakan Syekh Yasin itu bukan sumber sejarah. Untuk Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal yang ditulis di kitab Al-Majdi tahun 490 Hijriah. Ia hanya berita sejarah yang harus diverifikasi kebenarannya. Untuk memverifikasi benar atau salahnya berita itu, Rumel bisa mencari jejak-jejak sejarah tentang Ad-Dalal melalui kitab-kitab hadis yang semasa dengan Ad-Dalal tersebut. Benar atau tidak dalam berita-berita sezaman atau yang mendekatinya. Ia pernah menulis sebuah kitab musnad. Seorang peneliti sejarah tidak akan mudah menerima informasi masa lalu tanpa diverifikasi terlebih dahulu. Masa ia orang yang hidup tahun 1410 Hijriah dapat mengetahui peristiwa 920 tahun yang lalu tanpa adanya sumber sedikit pun. Ya betul. Karena apa ya? Karena pada ujungnya, ya mentoknya, bahwa Syekh Yasin Al-Fadani itu sezaman dengan kita gitu tuh. Bukan sezaman dengan Hasan Ad-Dalal. Karena Hasan Ad-Dalal itu adalah seseorang yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Nah, kemudian seandainya ketika kita ini ya ingin lebih memahami atau ingin mengenal siapa sosok dari Hasan Ad-Dalal, khususnya dalam periwayatan hadis, termasuk seorang perawi yang hafid, atau seorang perawi yang imam, atau seorang perawi yang siqah, atau seorang perawi yang adil, atau seorang perawi yang hasan, atau seorang rawi yang dhaif, atau seorang rawi yang kadzab. Nah, itu kan semuanya yang tadi saya sebutkan itu merupakan gelar-gelar atau sematan-sematan yang disematkan kepada seorang rawi. Nah, lalu kemudian Hasan Ad-Dalal ini apakah disebut oleh para ulama-ulama hadis di dalam kitab Rijalul Hadis atau Tabaqatul Muhaddisin. Yang misalkan seperti karyanya siapa? Ibnu Hazm, atau karyanya At-Tabarani, atau karyanya siapa? Ibn Abdul Bar, atau karyanya Jamaluddin Al-Mizzi, Syamsuddin Az-Zahabi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani, kemudian siapa namanya? Ibnu Syuhbah, ataupun yang lainnya. Ada atau tidak ini Hasan Ad-Dalal direkam jejaknya oleh tokoh-tokoh yang saya sebutkan sebelumnya? Kalau memang tidak ada, berarti ya diragukan.
Diragukan bahwa benar Hasan Ad-Dalal itu telah meriwayatkan sebuah hadis yang diklaim sebagai hadis yang menunjukkan akan kebenaran dari tokoh Ubaidillah. Oh. Misal kami, misal kami. Gus Rumel itu historian, Gus. Dia memiliki kredensi itu. Wah, penghinaan ini lawan Gus Rumel. Atau Gus Rumel lawan saya saja pada suka khusus membahas metode penelitian sejarah. Oh, cocok itu Gus Alkemi. Nah, nanti coba saya komunikasikan dengan Kang Yusuf ya, Kang Yusuf Mars. Jadi itu sahabat-sahabat ya. Gus Kucel mandi, saya habis mandi. Sore ini. Ya. Efek tesis iblis cina. Oh, mungkin coba sih rada komentarnya rada ada variasinya gitu loh. Ya. Nah, verifikasi itu kata kuncinya. Betul, Kang Lutfi Nugroho. Nah, maka di sini yang diangkat oleh Kiai Haji Madudin itu adalah sebuah sanad yang bisa jadi itu merupakan kopian ya atau cangkokan gitu. Cangkokan sanad yang asalnya itu dari kitab Tarikh Baghdad karya dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang kemudian divariasi gitu namanya. Sanadnya itu dikasih variasi dengan merubah ini itu sehingga terlihat seolah-olah sanad tersebut adalah sebuah sanad yang sahih gitu ya. Oke. Tanpa jejak-jejak sejarah kita bisa menerima adalah benar mempunyai kitab musnad, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah Rumel harus dapat menghadirkan manuskrip asli kitab musnad itu. Mana manuskripnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, bisa dibikin juga, tapi tolong kertasnya kalau bisa jangan yang bergaris-garis seperti produksi Sinarmas. Seperti manuskrip palsu sanad Alwi bin Ubaid kemarin itu. Aduh. Jadi memang seperti itu ya sahabat-sahabat ya. Kemarin sudah kita ulas. Jadi sebuah sanad yang bersambung kepada Imam At-Tirmidzi. Dari tokoh-tokohnya saja itu tidak dikenal. Di kalangan para ulama-ulama ahli hadis yang saya telusuri dan yang saya telaah. Nah, makanya ini dari mana ini? Gitu kan, dari mana ini? Penyangkokan sanad yang seperti itu. Tentunya ketika dikembalikan itu ya bisa jadi ini kemungkinan besar ya. Dugaan saya. Itu adalah sanad yang dibuat oleh Habib Salim bin Jindan. Ya. Tentu kalau kita bandingkan antara Habib Salim bin Jindan dengan siapa Syekh Yasin Al-Fadangi kan lebih tua Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu salah satu muridnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Kemudian Syekh Yasin Al-Fadangi mendapatkan sanad tersebut dari Habib Salim bin Jindan. Ya, sehingga ujung-ujungnya ya itu adalah karya dari Habib Salim bin Jindan gitu. Ya. Itu. Rumah juga mengatakan dan bukan saya juga yang mengatakan julukan Hasan bin Muhammad dengan Al-Alal, tetapi Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad bin Abdurrahman Bahanan, Syed Salim bin Jindan dan redaksi mereka diperkuat oleh saksi matanya langsung termasuk murid dari saksi mata tersebut. Untuk memberi pemahaman para pembaca, penulis terangkan dulu maksud tulisan Gus Rumel di atas. Ada cucu Ahmad bin Isa bernama Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal. Pakai huruf dal, dalal. Ia sanggah Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Muhammad. Lalu Rumel menemukan nama Abul Qasim Hasan bin Muhammad Al-Alal dalam kitab Syekh Yasin Al-Fadangi. Kata Rumel, mereka berdua orang yang sama. Pembaca yang budiman, silahkan bandingkan dua nama itu. Pertama, Abul Qasim Hasan bin Muhammad Al-Alal. Yang kedua, Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal. Ada miripnya memang, tapi jelas keduanya berbeda. Yang pertama, tidak memakai kunyah Abul Qasim. Yang kedua, pakai kunyah Abul Qasim. Kemudian yang pertama tertulis Abi Muhammad, ayahnya Muhammad. Sedangkan yang kedua, bin Muhammad, anak dari Muhammad. Jelas pengertiannya beda. Menurut Rumel, kitab Al-Majdi yang ditulis pada abad kelima itu salah tulis. Yang benar Abul Qasim Hasan bin Muhammad Al-Alal, bukan Al-Hasan Abi Muhammad Ad-Dalal. Itu ya, begitu ceritanya. Aneh kan? Anehnya untuk cocokologi. Katanya yang salah itu kitab abad kelima, bukan abad yang sekarang. Padahal nama itu hidup di abad itu. Tentu pengarang yang sezaman lebih tahu siapa nama dia sebenarnya daripada ulama yang hidup di abad sekarang. Jelaslah. Apakah Syekh Yasin Al-Fadangi salah menulis Ad-Dalal menjadi Al-Alal,
Tidak, wahai para pembaca yang budiman. Salah menulis itu hanya menurut otak-atik Rumel saja. Yang ditulis oleh Syekh Yasin itu memang namanya Hasan bin Muhammad Al-Allal, bukan Ad-Dalal. Nama keduanya mirip, tetapi mereka orang yang berbeda. Cuma Rumel memaksa bahwa keduanya satu orang dengan alibi bahwa kitab Al-Majdi yang salah tulis. Lalu apa untungnya Rumel mengotak-atik dan memaksa Al-Allal menjadi Ad-Dalal? Jawaban pertanyaan ini rumit. Tetapi penulis berusaha menjelaskan sederhana begini. Al-Allal disebut oleh Syekh Yasin Al-Fadangi mempunyai kitab musnad. Kan? Jika Al-Allal ini dapat diyakinkan sebagai Ad-Dalal yang hidup di tahun 490 Hijriah, maka kitab musnad yang hilang itu nanti bisa dikarang di hari ini dengan nama Al-Allal itu. Lalu sang pembohong dalam tanda kutip bisa memasukkan dalam kitab musnad palsu itu nama-nama keluarga Ba'lawi. Dari situ nanti akan dikatakan kepada dunia bahwa nasab Ba'lawi sudah ada di kitab abad ke-5. Begitu. Dan hipotesa penulis bukan tanpa alasan. Karena hal itu pernah dilakukan walau dengan kronologi yang sedikit berbeda, yaitu kitab Abnaul Imam yang ditulis oleh Ibnu Toba-Toba di abad ke-5, lalu dicetak oleh Yusuf Jamalulail di abad sekarang dengan ditambahi nama Ubaidillah. Ya betul, kitab Abnaul Imam karya dari Ibnu Toba-Toba yang memang semenjak dari awal itu sudah ada interpolasi atau penambahan dari beberapa ulama. Siapa itu namanya As-Safaraini dan lain sebagainya lah, ada 3 orang. Dan itu sudah saya ulas di beberapa bulan yang lalu. Yang memang sekilas ketika pembaca itu membaca kitab tersebut, seolah-olah Ubaidillah itu sudah ada namanya di sebuah kitab yang ditulis pada abad ke-5 Hijriah. Gitu. Nah, polanya kurang lebih samalah dengan hal ini. Itu ya, sahabat-sahabat ya. Kok biasa sih gitu-gitu ya? Aneh. Bukti pula, pola itu pernah dilakukan Rumel. Ia memperlihatkan sebuah sanad hadis yang menyebut nama Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal, dan di dalam sanad hadis itu pula ia menyebutkan nama Abdullah bin Ahmad bin Isa sebagai salah seorang perawi. Di bawah ini sanad wayang bikinan Rumel atau orang yang mengontrak Rumel. Haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Al-Allal qala haddatsana jaddi Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Allal Al-Alawi bil Basrah qala haddatsana ammi Abdullah bin Ahmad Al-Abah bin Isa Al-Alawi nazilul Yaman qala haddatsana Husain bin Muhammad bin Ubaid ibn al-Askari di Baghdad. Qala ambana Abu Ja'far Muhammad bin Husain ad-Daqqaq qala ambana Al-Qasim bin Bishr qala, dan seterusnya ya. Inilah sanad hadis yang katanya manuskripnya ditemukan atau dibeli Rumel. Sanad itu menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, ayah Alwi, yang katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid Ibnul Askari. Jelas sekali rangkaian sanad itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadis, tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah untuk dijadikan bukti palsu bahwa sosoknya betul-betul ada. Bahkan meriwayatkan sebuah hadis. Sayangnya kreator sanad itu lupa bahwa ilmu hadis lebih ketat dari ilmu nasab. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi rapih, ditulis dalam kitab-kitab ruwah atau para perawi. Untuk mengkonfirmasi seorang perawi apakah ia merupakan sosok historis atau bukan, jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya. Bisa dilihat dalam kitab-kitab ruwah atau para perawi hadis yang sudah ditulis sejak abad ke-3 Hijriah. Ya betul, itu dulu sudah saya kritisi ya. Bahwasanya memang karena pembahasannya itu adalah mengenai ilmu hadis, dan tentu ilmu hadis itu lebih ketat daripada ilmu nasab, karena ini kaitannya dengan riwayat hadis ya, sehingga para perawinya itu kalau memang dia adalah seorang rawi yang betul-betul bergelut dalam dunia periwayatan, maka namanya akan mudah kita sebutkan, akan mudah kita temukan di dalam kitab-kitab Rijalul Hadis atau kitab-kitab para perawi ya, Rijalul Hadis dan sebagainya. Waalaikumsalam Kang Mas Jebeng ya. Nah, makanya dengan adanya Gus Alkemi, dengan adanya video Gus ini, trust Muhyiddin kepada Gus Rumel berkurang. Ditambah lagi pemodal yang kurang sreg dengan hasil tulisan Gus Rumel yang sejatinya sudah selesai 3 bulan lalu. Semangat Gus R, Gus Rumel ya. Oh gitu ya. Gitu Gus Alkemi ya, baru tahu saya. Jadi gitu, karena memang ilmu riwayat itu tentu lebih ketat dengan ilmu nasab. Nah tentu untuk mengkonfirmasi, memverifikasi bahwa sosok Ubaidillah adalah seorang benar-benar seorang ahli hadis, tentu itu sangat mudah kita temukan ya. Dan hal ini kemudian diperkuat oleh Kiai Haji Imaduddin yang menyebutkan salah satu perawi dari sanad yang dicangkokkan oleh siapa ini? Nggak tahu ini siapa yang mencangkokkan ini. Itu ketika menyebutkan Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Ahmad
bin Makhlad bin Aban Abu Abdullah Ad-Daqqaq Al-Ma'ruf bibnil Askari. Itu ya. Yang mana haddatsana anhu Abu Qasim Al-Azhari wa Abu Muhammad Al-Jauhari wal Hasan bin Muhammad Al-Khallal. Di sini malah Al-Khallal ini, bukan Ad-Dalal ini. Bukan Ad-Dalal, bukan Al-Allal, tapi Al-Khallal. Wa Ahmad bin Muhammad Al-Atiqi wa Abdul Faras bin Burhan Al-Qadi Abdul Ala Al-Wasiti Abdul Aziz bin Ali Al-Azji wa Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Maliki wal Qadi Abu Abdullah Al-Baydawi wa Ahmad bin Umar bin Raw An-Nahrawani wa Abdul Qasim At-Tanuhi. Dalam kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi itu disebutkan bahwa murid-murid Ibnul Askari Abdul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Khallal. Inilah yang dulu juga pernah saya prediksikan bahwa jangan-jangan itu bukan Al-Alal. Jangan-jangan itu bukan Ad-Dalal tetapi Al-Khallal. Nah, ketika kita itu mencari seorang sosok bernama Al-Hasan bin Muhammad Al-Khallal, itu sangat mudah kita temukan dalam kitab-kitab para perawi. Nah, sehingga ketahuan nyangkoknya. Masa pembelaan nasab wayang. Oh iya, pembelaan nasab wayang. Karena nasab wayang itu kan nasab yang dibikin-bikin. Nah, begitu juga dengan nasab spekulasi yang dispekulasikan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Gitu loh, ya. Siap. Oke, selanjutnya, jelas nama Abdullah bin Ahmad bin Isa tidak termasuk murid atau orang meriwayatkan hadis dari Ibnu Askari. Sanad itu terbukti palsu. Na'udzubillah. Kesimpulannya ini terakhir nih. Rumel terbukti tidak memahami ilmu sejarah dan metodenya. Ia juga terbukti berkolaborasi dengan yang lain dalam membuat sanad palsu. Setelah terbukti demikian, maka agaknya Rumel tidak bisa lagi dihitung sebagai orang yang dapat menjadi pembanding ilmiah tentang nasab Ba'lawi yang sudah terbukti nasab palsu tersebut. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Gitu, ya. Orang bodoh berdebat tentang buku orang lain, padahal yang lebih tahu itu penulis bukunya. Terus yang nulis bukunya siapa? Yang nulis buku Musnad Al-Alal ini? Hah? Siapa yang nulis buku kitab buku Musnad Al-Alal, Al-Hasan bin Muhammad Al-Alal? Siapa? Habib Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan itu tahun berapa meninggalnya? 1969 kan, kalau tidak salah itu. Kalau salah mohon diluruskan. Ya berarti yang lebih tahu itu Habib Salim bin Jindan. Sementara kita sudah tahu bagaimana latar belakang dan bagaimana taksir atau keteledaran Habib Salim bin Jindan dalam menuliskan hadis-hadis, dan tidak hanya dalam menuliskan hadis, tetapi juga dalam menilai sebuah hadis yang maudhu dikatakan sebagai sebuah hadis yang sahih. Seperti yang saya uraikan sebelumnya ketika saya membahas tentang kitab Raudhatul Wildan di Sabat Ibn Jindan. Ya nggak boleh Kang Lincai, masa harus dibongkar kuburnya Salim bin Jindan? Nggak boleh. Jadi siapa ini yang lebih mengetahui tentang isi buku itu ini? Mungkin saya, Pemuru Berkah. Salim bin Jindan udah nggak ada. Terus siapa dong yang lebih memahami? Itu loh. Terus Salim bin Jindan itu dapat bukunya dari mana? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan yang sampai sekarang itu belum terjawab oleh siapa.